Islam. Monggo silahkan Pak. Baik, terima kasih. Saya akan mulakan, insya Allah izin Prof. Sukri untuk saya menyampaikan, insya Allah tidak terlalu lama. Ya, ini materi saya yang beberapa kali saya bawakan terkait dengan riset metodologi, tapi nanti saya akan eksplor lebih luas lagi terkait dengan metodologi penelitian, ya, kuantitatif dan kualitatif, namely quantitative or data quantitative and kualitatif. Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan fi surati Saffat wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati wa nastamir barnamijuna khasatan fi manhajul bakhas binadari al-islami. Wa nabda yakni min suratin nur ayah khamsah wa salasin yata'allaq bi kaifa yakni nurullah ala nurin ukhra. Wa aidan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin hinama yakni Abdullah ibni Amr ibni al-As yuhaddisu annahu bata ma'ahu salasa layalin. Wa fi akhir riwayah yaqul hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutir. Wa aidan yakni kama qala Imam Al-Bukhari rahimahullah yaqul inna ahabas siyam yakni hadhihi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ahabas siyami ilallahi siyamu Dawuda wa ahabas salati ilallahi salatu Dawuda alaihi salam kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Wa fi ayatil ukhra idza tazawwajal abdu faqad kammala nasfaddin falyattaqillaha fi nisfil baqi. Nah, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, khususnya inspirasi saya Profesor Dr. Syukri Hanafi daripada ISDF Malaysia, luar biasa sekali, dan juga Prof. Ismail Suadiweke dan juga Bapak Rektor IAIN Bima dan juga Ibu Dr. Lutfiah ya dari IAIN Bima. I am extremely happy today ya masih bisa melanjutkan dari program kita ini. Nah, ketika bicara tentang materi kita sebenarnya terkait dengan metode penelitian ya. Nah, berarti kita bicara tentang sebuah pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi sebuah keniscayaan. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dia memerlukan adanya riset method. Nah, riset method saat ini bukan hanya menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif, tapi sudah menggunakan multi approach, ya. Nah, termasuk how to practice Islamic paradigm in research. Ya, specifically in usul fikih, maqasid studies and other sciences in Islamic research. Nah, ketika bicara tentang riset, ini sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia ya, bahkan juga di dunia termasuk Allah alam ya. Apakah ini ada di Malaysia atau tidak ya. Saya bicara tentang bagaimana sebenarnya ini awalnya adalah sebuah fakta bahwa para peneliti di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, apalagi jauh dengan USA, dengan Europe ya. Nah, dari yang sedikit itu ternyata ada 4 tipe ya. Yang pertama adalah mereka memiliki paham liberalisme ya, di mana kebebasan berekspresi bahkan cenderung kepada taklid teori barat.
Ya, nah ini yang terjadi dan fakta gitu ya. Kemudian ada juga sekularisme, di mana memisahkan antar urusan agama dengan dunia. Ini ada dalam positivisme dan post-positivisme. Ada juga yang menganggap agama itu hanya sebagai ritual, hanya sebagai objek. Ibu dan Bapak sekalian, saya ulang lagi perkataan dari Prof. Sukri juga kemarin masih ingat bahwa ketika prodi kita itu adalah pendidikan agama Islam, magister pendidikan agama Islam, tetapi agama Islam dan umat Islam dia hanya sebagai objek, maka tidak lebih ya pemahaman agama itu hanya sebagai ritual. Ya, agama sebagai sebuah objek saja tanpa mau. Ya, ini kita ulang lagi nih perkataan dari Prof. Sukri yang kemarin. Kita ingin meneliti pendidikan agama Islam, tetapi tidak menggunakan tool ya basic paradigm dari Islam. So is the big problem. Ini adalah masalah yang besar. Ya, nah ini ya benih-benih dari sekularisme atau sekulerisme. Nah, berikutnya juga dalam konteks lokal biasanya muncul apa yang disebut dengan syncretism. Ya, ada pluralisme agama. Ketika bicara tentang pluralisme, for example, legal pluralism or culture pluralism, itu adalah fakta. Itu tidak bisa dibantah bahwa perbedaan, variasi, kebinekaan dalam agama, dalam hal agama faktanya, dalam hal budaya, dalam hal hukum itu memang ada. Tetapi pluralisme yang dimaksud adalah menyamaratakan agama, seolah-olah itu semua agama itu adalah sama. Ini yang saya maksud dengan pluralisme. Ya, kemudian juga ada akulturasi akidah. Nah, satu riset saya di PhD saya adalah terkait dengan akulturasi budaya dan juga legal ataupun hukum ya di berbagai community adat di Indonesia, khasnya di West Java, di Jawa Barat. Ya, tapi bukan sinkretisme itu. Ya, ketika sekarang kita lihat fenomena bagaimana sinkretisme itu muncul, ya kemudian melahirkan satu agama yang kemudian menjadi malah kacau, malah tidak lagi kemurniannya. Ya, tidak ada lagi kemudian Islamnya ini yang mana nih gitu ya. Jadi tidak bisa susah untuk ini budaya atau ini agama. Nah, itu sinkretisme. Nah, the last ini yang biasanya menjadi penyakitnya mahasiswa, ya ada beberapa dosen juga yang pragmatism, ya jadi menyelesaikan skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dosen itu sebatas adalah yang penting saya selesai degree, selesai sarjana, selesai master, selesai PhD, selesai doktor, ya selesai penelitian saya sebagai dosen, itu pragmatism. Nah, ini dari 4 ini mestinya ya harus mindsetnya itu harus dirubah bahwa riset itu, penelitian itu bukan seperti itu, ya bukan hanya bicara tentang paradigma kebebasan. Nah, ini ketika bicara tentang paradigma dan juga filsafat dan paradigma penelitian, ini sudah sangat sering sekali kita bahas ya, dari mulai konstruktivism, pragmatism, subjektif dan juga kritis. Ini biasanya di dunia sosial, termasuk juga sebenarnya di bidang pendidikan ya. Ketika bicara tentang misalnya kuantitatif ya, ketika bicara tentang kualitatif, ketika bicara tentang mixed method, ya semuanya ya, apalagi sampai ke Marxism, ke feminism, sampai ke queer theory ya, semuanya mengarah kepada menihilkan adanya agama. Is a problem. Oke, next ya. Ketika ini bicara tentang positivism, saya yakin Ibu dan Bapak sekalian sudah sering dengar. Saya akan cepatkan ya bagaimana positivisme itu menjadi satu pemahaman, satu pedoman yang sampai hari ini tuh seolah-olah itu yang namanya ilmu itu ilmiah. Seolah-olah itu ilmu ilmiah itu ya positivistik, ya kuantitatif, statistik dan lain sebagainya. Ya, ini ya kenapa? Karena mekanismenya menggunakan metode ilmiah. Nanti Ibu dan Bapak sekalian nanti di mata kuliah filsafat ilmu dan juga biasanya itu di filsafat umum juga, di filsafat pendidikan Islam juga itu akan menemukan bagaimana cara mencari sebuah kebenaran, ya. Apakah ilmiah atau alamiah atau ilahiyah? Ya, gitu ya. Jadi bukan hanya ilmiah, alamiah, tetapi harus ilahiyah, ya berbasis wahyu ilahi. Oke, berikutnya.
Ini kemarin kita sudah bahas sekilas tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dari sebuah riset, dari sebuah penelitian. Sehingga bukan hanya menyelesaikan sebuah masalah dengan sebuah metode penelitian saja, tetapi dengan paradigma, dengan basic filosofi, dengan nilai-nilai yang kita miliki, sehingga kemudian menyelesaikan sebuah permasalahan itu secara holistik, secara komprehensif, ya, bukan hanya secara pragmatis. Oke, masalahnya selesai, tapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Jadi kalau ada istilah menyelesaikan masalah tanpa masalah, tetapi justru menyelesaikan masalah tanpa masalah tapi melanggar syariah, wah itu nggak boleh gitu ya. Saya orang ekonomi gitu ya. Menyelesaikan masalah dengan riba, itu bukan menyelesaikan masalah gitu ya, tapi melanggar syariah. Oke, ya. Kemudian ketika ini bicara tentang paradigma, kita sebenarnya bisa diskusi ini. Kemarin saya bilang itu kita bisa diskusi banyak, maka saya akan cepatkan ya tentang ontologicalnya, epistemologicalnya, sampai ke methodological. Ya, how should the inquiry go about finding of knowledge, ya. Metodologi berarti mencari, ya, cara meneliti, menemukan ilmu pengetahuan, mempertanyakan bagaimana caranya, kemudian juga metode yang digunakan, how to analyze sampai how to conclude, ya, bagaimana konklusi dari sebuah penelitian. Nah, ini ada ontological question, nanti boleh saya share, ada epistemological question-nya, methodological question-nya, semuanya itu dibahas. Nah, ini kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan positivism, ya, ini bicara tentang kuantitatif, ya, sebuah karakter dari penelitian kuantitatif, ya, bagaimana dia adanya generalize, ya, mengeneralkan gitu ya. Jadi mengumumkan, dalam artian itu sesuatu diambil sampling kemudian diluaskan. Kalau dia betul-betul konsisten, ya, beberapa bagian dengan batasan tertentu, itu tentu bisa diterima secara tadi ilmiah. But the problem in the technical, dalam teknisnya itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya justru malah, terutama di riset peneliti awal, itu sering sekali malah tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini masih bicara tentang karakteristik daripada kuantitatif dan juga how about Islamic paradigm, ya. Ini nanti lebih detail di Prof. Sukri, ya. Kita juga bisa diskusi juga karena ini saya sudah bawakan beberapa kali ketika bicara tentang positivism. Kemudian juga bicara tentang post-positivism, ini salah, ini kuantitatif, ya. Kemudian kita bicara tentang Islamism, ya, Islamic research, ya, bagaimana sebuah Islamic paradigm itu menjadi sebuah approach, pendekatan, penelitian, metode, bahkan menjadi sebuah desain penelitian, ya, research design. Nah, kenapa? Karena kita juga harus membedakan antara metode dengan metodologi. Ini sangat debatable memang ketika bicara tentang ini metode atau metodologi. Di bab ketiga, ya, di tesis itu apakah metode atau metodologi. Terutama nanti yang di kuantitatif. Kalau kualitatif biasa kadang dianaktirikan. Metode penelitian itu hanya masuk di bab 1. Kenapa? Karena dianggap terlalu mudah biasanya. Makanya masuknya itu di bab 1, walaupun itu biasanya di proposal. Ya, kemudian ketika bicara tentang metode penelitiannya sangat banyak sekali, ya. Sugiono, Muhyiddin, kemudian Winarno, Hedi Rahyudi, dan Nasir bicara tentang bagaimana sebenarnya metode penelitian, kemudian kuantitatif, kualitatif, dan kuantitatif or mixed method. Nah, ini menjadi sebuah fakta saat ini di mana exploratory sequential, kemudian juga explanatory sequential menjadi pendekatan yang cukup mutakhir dalam pembahasan. But aina makan, yakni li manhajil al-islamiyah fil bahas, ya, di mana posisinya selalu itu menjadi pertanyaan kita, ya. Ini adalah kualitatif, ya, bicara tentang bagaimana sebuah fakta muncul, ya, dari kualitatif, ya, banyak sekali pengembangannya, ya, mulai dari bagaimana argumentasinya, ontologinya, kemudian juga tokoh-tokohnya, asumsi dasar dari post-positivism, ya, kemudian juga aliran
dengan post positivism. Post di sini bukan berarti lanjutan, tetapi dia adalah mengkritik atau mungkin lebih tepatnya menyempurnakan dari positivism itu yang ada. Tetapi karena dia muncul dari Western culture, so ya memang seperti itu jadinya menihilkan tadi adanya agama. Ya sampai hari ini ya apalagi kalau kita masih cara berpikir kita itu adalah cara berpikir bangsa terjajah ya. Itu sering sekali yang muncul itu adalah apa? Bagaimana seolah-olah itu kita ngikutin aja. Oh, ada etnografi. Ya udah, etnografi itu berarti harus betul-betul total. Kalau perlu ya menghalalkan segala cara. Nah ini banyak terjadi nih ya. Bagaimana karena ingin fokus kepada etnografi sampai-sampai tadi saya pernah bilang itu agamanya itu ditanggalkan. Ya fenomenologi juga mungkin yang seperti apa sebenarnya yang diinginkan, termasuk juga case study, kemudian juga grounded theory, kemudian juga critical review, critical thinking dan lain sebagainya itu menjadi sebuah tema, menjadi sebuah pertanyaan dalam riset kita, termasuk juga dari analisis konsepnya dan juga historical analysis. Nah, ini beberapa yang coba saya kembangkan, tetapi kemudian masih merujuk kepada riset metodologi yang berbasis kualitatif. Jadi, kalau ada yang nanya, Pak, kami kan magister pendidikan Islam, bisa nggak pakai kualitatif? Sangat bisa. Kebetulan saya juga sedang kolaborasi dengan mahasiswa S3 di UMJ, saya sebutkan saja, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beliau sedang meneliti tentang model manajemen sumber daya insani, tetapi kemudian dengan pendekatan dari maqasid syariah. Ya, pendekatan maqasid syariah untuk menganalisis manajemen SDM di salah satu saya sebutkan saja boarding school-nya Muhammadiyah ya di Jabodetabek sini. Plus dia juga dicoba digabungkan karena kita juga tidak anti Western juga dengan teorinya dari Jim Spradley dengan etnografinya. Ya, bagaimana analisis domain, analisis taksonomi ada di sini nanti itu ya di etnometodologi ataupun di etnografi ya. Fenomenologi, etnografi, case study, historical study, grounded theory. Saya rasa ini di level master ini sudah sangat memungkinkan. Ini bicara tentang fenomenologi, tahapan-tahapannya, kemudian ini etnografi, bagaimana sebuah fakta realita yang kemudian dipotret, bukan hanya dipotret tapi ada partisipan action research, ada partisipan itu ada kesinambungan atau ada keterlibatan peneliti dalam konteks masyarakat itu sehingga menghasilkan fakta yang ataupun data yang betul-betul sahih. Saya ingin tahu misalnya bagaimana sih sebenarnya pandangan masyarakat, mohon maaf misalnya masyarakat Bima itu terhadap mungkin di sekitar kampus tentang IAIN ini. Kalau hanya wawancara mungkin belum tentu. Ya, tapi kalau kita hidup bersama mereka, memahami mereka, bagaimana kita akan menemukan dari deep description, bahkan menjadi thick description dari sebuah fakta. Oh ternyata IAIN itu di mata masyarakat sekitar kampus misalnya adalah seperti ini. Ya, nah itu bisa menjadi sebuah nanti kebijakan ya, sebuah riset yang kebijakan berbasis data etnografi. Jadi bukan hanya metode, tapi hasilnya sendiri itu adalah etnografi. Apalagi kalau bicara tentang bagaimana ya yang paling gampang di Bima gitu ya, masyarakat Bima itu tentang pendidikan, tentang keagamaan, tentang mungkin keluarga dan sebagainya, itu data yang bisa didapatkan dari etnografi itu akan lebih mendalam. Ini tujuannya, ini karakternya observatory participant. Ya, ada field note-nya, kemudian juga long time research dan juga deep interview dan juga harus adanya interpretasi dari researcher. Ini analisisnya yang saya gunakan juga untuk melihat tadi manajemen sumber daya insani yang ada di Islamic Boarding School Muhammadiyah di Jabodetabek. Ternyata kita akan menemukan ya sebuah fakta yang mungkin tidak bisa kita dapatkan dengan menggunakan kuantitatif. Ini adalah case study, seolah-olah itu case study itu is very simple, padahal tidak seperti itu, dia sangat detail juga.
kemudian juga langkah-langkahnya. Nah, ini kalau saya, karena saya suka sejarah ya, historical study ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting. Ya, apalagi dalam konteks apa ya, sebuah sejarah yang perlu direkonstruksi ulang. Ya, sejarah peradaban Islam dalam konteks sejarah pendidikan Islam, baik itu di Middle East, baik itu di Southeast Asia ataupun juga di Indonesia gitu ya. Nanti ketika insya Allah teman-teman semua yang nanti ke Fatani University akan menemukan ada ya di Thailand Selatan atau mungkin ke Mindanao atau mungkin juga ke Kamboja ya, ke Vietnam. Oh, ada ya. Berarti ini ada sejarah yang disembunyikan, ada sejarah yang sengaja ditutupi. Wah, ini saya paling suka nih historical approach. Kemarin saya ada mahasiswa saya bikin tentang historical studies, tapi dia teks yang ada di tahun 50-an ya, terutama basicnya adalah newspaper ataupun koran gitu ya. Ini sumber datanya ya, dia harus objektif, sistematik, akurat ya. Kemudian grounded theory juga ini untuk dosen, untuk mahasiswa ya, terutama S2 dan PhD program ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Di dalamnya ada madhab lagi yang perlu dipelajari. Jadi mau ikut yang mana? Bahkan kita bisa mengembangkan Islamic grounded theory dengan basic dari qawaid al-fiqhiyah ataupun istimbatul ahkam. Bahkan pakai istidlal itu pun juga sangat memungkinkan untuk itu ya. Ini dari mulai pengumpulan datanya, kemudian how to analyze daripada datanya, ada level first level, second level, third level sampai ke fourth level yang itu menjadi tahapan dalam sebuah riset, termasuk juga dokumen studies ya. Ini menjadi hal yang penting juga, seolah tuh cuman kajian pustaka gampang banget, enggak, no like that gitu ya, enggak seperti itu, bahkan lebih detail dan penting. Ulama-ulama kita ya itu sudah meninggalkan manuskrip itu yang sangat luar biasa. Saya yakin di Bima ya, dengan berbagai sejarahnya, gilang gemilangnya itu meninggalkan banyak sekali dokumen. Ini tugasnya nih. Jadi kita punya punya yang ex locally itu kita punya ada nih ya, basic culture-nya, budayanya, lokalnya itu ada. Itu harus kita gali. Ya, jangan hanya ini kita cuman istilahnya itu yang ada saja, dokumen study itu jarang sekali ya, termasuk juga dalam konteks yang modern sekarang itu, modern ya, dengan berbagai dokumen termasuk juga digital literatur ya. Ini natural observation, kemudian juga ini ada naratif, ada action research ya. Ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian juga tindakan, biasanya selalunya pakai kuantitatif, tapi kita juga bisa menggunakan kualitatif untuk action research ya. Ini ada beberapa siklus dalam tahapan action research. Nah, ini yang mungkin bolehlah Prof ini mungkin bisa jelaskan. Kalau saya setuju sekali, saya one vision with Dr. Ismail. Actually my background in Islamic law ya, di legal hukum, di hukum, tapi saya juga suka etnografi, saya suka antropologi, saya suka bahasa gitu ya, saya juga suka sosiologi ya. Banyak hal yang kita kembangkan. Karena apa tadi? Meneliti dengan menulis, baik itu artikel, makalah ataupun buku, itu bukan hanya sebuah Saya ulang lagi ya, teman-teman semua juga sama ya. Mungkin ada yang mahasiswa di sini, Anda menulis tesis, menulis makalah itu bukan hanya selesai master, tetapi itu adalah mahakarya Anda, your masterpiece yang akan menjadi sebuah amal soleh. Ya, kalau itu diterbitkan, itu adalah anak-anak kita yang menjadi waladun saleh yada'ulah, ataupun ilmu yang yuntafa'u bih. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan Islamic studies in my opinion terkait dengan usul fikih approach ya. Ini yang paling simpel, ya, yang paling simpel terkait dengan ijma, qiyas, istilah, dan sebagainya. Ini mungkin seolah-olah itu di bagian pendidikan agama Islam itu kayaknya, enggak Pak, itu kayaknya enggak masuk deh, salah gitu ya. Justru dari sini itu akan memunculkan berbagai temuan-temuan yang so different, ya, berbeda dengan keilmuan, temuan yang ada hanya menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif dari metode-metode yang ada. So kita mesti berani untuk membuat sebuah keputusan, mengembangkan, terutama ini dosen ya, mengembangkan sebuah metode yang terus-menerus yang akan menghasilkan sebuah
ya tentu saja solusi yang Islami. Ini usul fikih approach saya menyebutnya, ada juga istimbat dengan istidlalnya yang nanti akan dikorelasikan dalam konteks ya keindonesiaan, kemelayuan gitu ya, yang mungkin ini justru menjadi kekuatan kita. Maqasidus syariah yang mungkin dari Asy-Syatibi dengan Al-Ghazali juga kita bisa kembangkan dalam konteks hibdud daulah, bahkan sampai ke hibdul bi'ah, sampai ke hibdus sihah gitu ya, ke hibdul iqtisadi, hibdul ummah, dan banyak lagi termasuk hibdut tarbiyah. Ya, bagaimana pengembangan dari hibdun nasl kemudian memunculkan hibdut tarbiyah, bagaimana melindungi, menjaga, melestarikan, mengembangkan dari model tarbiyah, model pendidikan yang Islami. Ya, ini example my research tentang syariah wedding organizer. Ya, kalau sekarang alhamdulillah ya pengantin itu pakai hijab. Kalau dulu hampir nggak ada tuh. Zaman saya kecil itu kayaknya nggak ada yang pengantin itu pakai hijab gitu. Tapi sekarang sudah sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa tapi ini ke wedding organizer-nya sih bisa dikembangkan juga. Ini lebih banyak di ekonomi, memang bidang saya ya, wakaf dengan teknologi blockchain ya. Kemudian juga lewat lagi dan ada ini panorama dari Maqasidus Syariah banyak sekali ya. Tadi mulai jadi bukan hanya Al-Ghazali tapi juga Izzuddin, Imam Al-Jurjawi ya, kemudian juga ini contohnya mekanismenya, kemudian juga ada ini model pengembangannya, kemudian ada Al-Juwaini, tentu saja Al-Ghazali, kemudian juga Asy-Syatibi, kemudian juga Ibnu Asyur, kemudian Ar-Raisuni gitu ya, sampai sekarang yang agak cukup sebelumnya ada Abu Zahra yang last sekali yang masih hidup itu, walaupun agak sedikit liberal, biasa banyak digunakan oleh teman-teman di PT KIN itu adalah Jasir Auda, yang menjadi satu pemahaman terkait dengan pengembangan dari riset metodologi khasnya di Maqasidus Syariah. Ini agak sedikit berbeda dengan mungkin maqasid yang ada di Malaysia, dan saya juga coba kembangkan untuk mendekatkan antara Maqasidus Syariah dengan konteks negara kesatuan Republik Indonesia, karena kita tinggal di Indonesia dengan konteks dasar negara yang sudah jelas yaitu Pancasila. Itu kita bisa kembangkan menjadi sebuah falsafah yang kita bisa korelasikan dengan Maqasidus Syariah atau Maqasidul Khamsah ala qaul Imam Asy-Syatibi wa Aidon Imam Al-Ghazali wa Imam Al-Juwaini. Mohon maaf itu dari saya, and we can discuss about the Islamic research methodology. Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Hatur nuhun. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Abdurrahman Wisno, materi yang sangat komprehensif dan runtut sistematis ini, Pak. Ini akan menjadi satu pemantik awal bagi teman-teman calon mahasiswa pasca sarjana, karena di materi Bapak ini sudah sangat jelas, mulai dari filosofinya, lalu kemudian metodologinya, bahkan langsung kepada contoh penelitian yang telah Bapak lakukan. Banyak permintaan dari teman-teman peserta ini, Bapak, untuk meminta materinya kalau diizinkan mungkin bisa di-share kepada peserta supaya bisa menjadi bahan bacaan awal bagi teman-teman dan kami semua yang menjadi peserta di acara pada hari ini. Bisa juga membaca dan mengkaji secara individu sehingga bisa mengenal beberapa metode yang sudah Bapak jelaskan tadi terkait dengan mixed method mungkin, atau studi kasus, bahkan penelitian tindakan, karena itu sangat relevan dengan pendidikan agama Islam. Oleh karenanya kalau diizinkan kami mohon dikirim, di-share kepada kami. Boleh, boleh. Nanti saya kirimkan di ini juga di chat room, kemudian nanti boleh saya hantar di WA juga, WhatsApp juga. Terima kasih. Baik. Terima kasih luar biasa. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan menyimak pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Fikri Hanafi. Kepada Bapak Prof dipersilakan.
Sekejap.